Okey, terakhir kita buka kitab Usdatanul Wa'izin. Ada satu kisah tentang bulan Ramadan. Ruwi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kana yaumul qiyamah bainama ana waqifun indal mizan wa yu'ta bi syabin min ummati wal malaikat yadribunahu wajhan wa duburan fayata'allaqu bi wa yaqul. Jadi pada hari kiamat nanti ketika Rasulullah sedang berdiri di mizan, dacing untuk nimbang amal, ada dua sisi mizan itu, kanan kiri. Kanan itu untuk pahala, kiri itu untuk dosa. Nabi sedang berdiri di mizan itu, nyari ngawasi umatnya, manalah umatnya nih, jadi berkeliaran. Nah, ketika Rasulullah sedang berdiri tadi, ada seorang pemuda yang bergantungan dengan Nabi, megangi kaki Nabi, megangi jubah Nabi, minta tolong. Tapi malaikat sibuk mukuli dia depan belakang, kiri kanan. Jadi malaikat sibuk mukuli dia, wong tadi, pemuda tadi sibuk minta tolong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembari berkata, ya Muhammad al-mustaghas, al-mustaghas, al-mustaghas bik. Tolong ya Muhammad. Ya, dia minta tolong. Fa'akul, lalu Nabi bertanya kepada malaikat, ya malaikat Rabbi, ma dzanbuh? Wahai malaikat, apa dosa pemuda ini? Fayakulun, malaikat menjawab, adraka syahra Ramadan fa asallaha fihi wa lam yatub. Dia ini mendapati bulan Ramadan, umurnya dipanjangkan Allah, dihidupkan Allah, dia sampai bulan suci Ramadan. Tetapi ketika tiba bulan Ramadan, justru dia bukan ibadat, puasa tidak, sembahyang tidak, gawe dia masih tak puasa, gawe dia masih maksiat, makan siang hari ngudut, ngerokok, keluar pendek mana-mana kan. Gawe dia tak puasa, maksiat, durhaka di bulan Ramadan dan tidak bertaubat. Ya, tidak bertaubat. Fa akhadhahu Allahu fujatan. Lalu dia tiba-tiba meninggal dunia, lagi maksiat di bulan Ramadan, belum sempat taubat, mati. Itu nasibnya. Nauzubillah. Maka Ramadan ini tekadkan, jangan niat maksiat. Karena sering saya sampaikan, Ramadan itu bulan mulia. Kalau kita beramal, pahalanya dibesarkan, dilipat gandakan oleh Allah SWT. Sebaliknya kalau maksiat, dosanya besar juga. Dosanya juga besar. Ya. Nah, pemuda tadi maksiat di bulan Ramadan, meninggal dunia secara mendadak. Kita ini takut, ya, mati itu, ya, tidak beritahu lagi kan? Tak pacak maju, tak pacak mundur. Man tahu pacak tu, aku nak mati malam ini, sembahyang, taubat. Man tahu, man tak tahu. Makanya harus siap terus, karena malaikat maut ngintai ke tubuh tiap hari 70 kali. Dan malaikat maut nyingok tubuh tu bukan sehari muda pecah nyingok di piring ini tahu secara detail. Dan kalau dia nak mati ke tubuh serentak, seluruhnya mati, gampang goyangnya dibalik itu selesai. Jadi jangan sangka malaikat maut tu nyingok tubuh, nyingok tubuh cak kita nyingok sesama kita, nyingok sikok-sikok tidak. Sekali nyingok itu sekaligus. Saking besarnya malaikat maut. Nah, jadi kita ni khawatir jangan-jangan mati mendadak dalam keadaan maksiat. Ya. Nah, itulah nasib sang pemuda tadi. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada sang pemuda yang disiksa oleh malaikat tadi, hal qara'tal Quran? Kau baca ngaji apa tidak? Ya Rasulullah, baca ngaji apa tidak kau? Fayaqul, pemuda tadi menjawab, ta'allamtuhu wa nasituhu. Dulu baca ngaji ya Rasul, cuma lah lupa. Dulu lagi budek, lagi SD, ya. Nah, pas lah tamat SD tak ngaji, sampailah beranak bujucong. Ya. Itulah gaya tubuh di mana ni. Dan rata-rata budak ngaji itu lagi SD itulah. Lah tamat SD, walaupun belum tamat Al-Quran, tamat pula ngajinya. Itu masalah. Dan itu sebenarnya orang tua yang kurang perhatian. Ya. Alhamdulillah kalau dia masuk pondok. Kalau tidak masuk pondok, udah hilanglah itu. Untunglah jamaah Mardotillah walaupun tua masih galak ngaji kan. Itu bagus itu. Boleh nak gabung di Mardotillah. Ya, ada yang ikro walaupun umur 60, 70 kan, tidak apa-apa. Ya, jangan sampai mati alif mak gendang lagi tak tahu. Masuk yang rombongan pemuda ini, ditanya Nabi pacak ngaji apa tidak? Apa jawaban dia? Dulu pacak ya Rasul, cuma lalu lupa. Ya, jawaban dia,
ta'allamtuhu wa nasituhu. Dulu pernah baca ngaji, dulu pernah belajar ngaji, tapi sudah lupa. Maka uji Nabi apa dia? Faqul bi'sa syab anta, kau ini pemuda yang paling jahat, pemuda yang paling buruk, yang tak baca ngaji. Jadi orang tak baca ngaji itu yang paling jahat itu. Yang paling jahat orang yang tak baca ngaji. Fala huwa yatrukuni walal malaikah yatrukunahu. Maka pemuda tadi terus ngiring ke Nabi minta tolong. Tapi malaikat ngiring ke juga, nyiksa terus. Ya, dia ngiring ke Nabi minta tolong, malaikat ngiring ke dia, ngecak, mukul, menyiksa setiap saat. Thumma ashfa'u lahu minallahi ta'ala. Kemudian Nabi minta tolong kepada Allah agar pemuda ini diberi syafaat, ya, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul berdoa, bermunajat kepada Allah, ilahi syabbun min ummati. Ya Tuhanku, ini pemuda umatku. Ya, tolong dia ya Allah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, Allah jawab. Ya, munajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Inna lahu khosman qawiyan ya Ahmad. Wahai Ahmad, nama lain dari Nabi Muhammad. Dia ini ada musuh, dan musuh dia kuat, hebat, luar biasa. Ya. Fakul, Nabi bertanya, waman khosmuhu ya Rabb hatta uraddiyahu. Siapa musuhnya ya Allah? Aku minta keridhaan dia, aku minta kerelaan musuhnya tadi, agar mau memaafkan sang pemuda. Nah, kalau dimaafkan baru baca beri syafaat. Ya. Nah, oleh karena itu jangan ada musuh tuh. Kalau musuh kita tak ridho dengan kita sampai kita meninggal, sampai kita hari kiamat kaget, sara itu urusannya. Nah, Nabi bertanya siapa musuhnya. Kalau ketahuan musuhnya, Nabi nak minta maaf, mewakili sang pemuda tadi agar dia ridho, agar dia rela, agar dia memaafkan kesalahan sang pemuda. Fa yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, khosmuhu syahru Ramadan. Musuh dia bukan orang. Musuh dia bukan orang. Musuh sang pemuda tadi adalah bulan Ramadan. Nah, salah cari musuh. Salah cari musuh. Musuhnya bulan puasa. Siapa yang bermusuh dengan bulan puasa? Tak puasa. Jadi orang yang makan di siang hari, ngudut di siang hari Ramadan itu berarti ngajak bermusuh. Dan musuhnya bukan tanggung, Ramadan. Ya. Kalau musuh Ustaz Ramadan mungkin masih baca ngelak kan? Ya. Iya, tetangguan Ustaz Ibnu kan? Ya. Kalau musuh bulan Ramadan susah. Ya. Fa'akul, maka mendengar firman Allah ini Rasulullah menjawab, apa kata Nabi? Mendengar bahwa musuhnya itu kuat, musuhnya bulan Ramadan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana bariun mimman khosmuhu syahru Ramadan. Aku tak tanggung jawab. Aku nyerah. Aku berlepas diri. Aku angkat tangan nuji Nabi dari orang yang bermusuhan dengan bulan Ramadan. Aku tak pacak nolong. Wa may yashfa' liman lam ya'rif hurmat Ramadan. Siapa yang nak nolong? Orang yang tidak tahu kemuliaan, orang yang tidak ngerti kehormatan bulan Ramadan. Ya, sama baik bulan puasa dengan tidak bulan puasa sama baik. Nah, itu berarti orang yang tidak menghormati bulan Ramadan. Dan Nabi tak akan nolong, Nabi tak akan beri syafaat orang yang tidak menghormati bulan puasa. Fa yaqulullahu ta'ala, akhirnya Allah berfirman, wa ana bari'un mimman anta bari'un minhu. Kalau kau tak tanggung jawab, ya apa lagi aku Tuhan? Aku lebih lagi. Aku angkat tangan juga dari orang yang engkau sudah berlepas diri dari orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fayantoliku bihi ilan nar, pemuda tadi digiring ya untuk masuk neraka. Nauzubillah Subhanallah. Maka semoga ya hadirin yang mulia, Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan terbaik. Ya, Ramadan yang kita bisa maksimalkan dengan beragam ibadah. Dan agar bisa maksimal ibadah di bulan puasa ini, kaki anggaplah ini Ramadan terakhir. Ya. Walaupun kaki alhamdulillah mungkin masih ketemu dengan Ramadan berikut. Supaya kalau kita merasa ini Ramadan terakhir, kita serius. Kalau merasa belum Ramadan terakhir, kita ngomong kaki, tidak apa-apa tahun ini, jangan tidak puasa. Tahun depan baru nak serius. Kalau nyampai mantak sampai, nah, jadi kita harus mikir ibadah ini ibadah terakhir.
Ramadan ini Ramadan terakhir. Pengajian ini pengajian terakhir. Walaupun mungkin insya Allah masih ada waktu untuk nyambung. Supaya kita serius. Supaya kita sungguh-sungguh. Dan itu juga sesuai dengan sabda Nabi. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadah. Beramallah untuk akhirat. Beribadatlah seolah-olah mati. Ya. Jadi dengan mikir ke mati ketika ibadat kita jadi serius. Jadi sungguh-sungguh. Jadi benar-benar sempurna dan maksimal dalam pelaksanaan ibadah tadi. Baik, sampai di sini mungkin kajian kita. Ada nak ditanya sebelum tutup? Ya masih ada Pak Haji.